Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah yang senantiasa menyertai kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami selalu penuh dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Bukan dengan kuat gagah kami, hikmat, kepintaran atau kekuatan kami, tapi semua karena belas kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kami akan mendengarkan renungan firman hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang mengatasi hati yang gelisah. Jadi hati yang gelisah itu tidak boleh kita biarkan. Kita harus mengatasinya, kita harus mengelolanya supaya hati yang gelisah ini tidak mengungkung kehidupan kita, tidak menyerang kehidupan kita, tidak berlarut-larut dalam kehidupan kita. Karena hati yang gelisah bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan menyapa kita. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memberi pesan kepada setiap orang yang sedang merasa gelisah. Pesannya adalah janganlah gelisah hatimu. Gelisah adalah suasana hati yang tidak tentram, yaitu suasana hati yang selalu merasa khawatir, merasa tidak tenang, tidak sadar lagi, tidak sabar lagi untuk menantikan sesuatu yang membuatnya menjadi cemas. Apakah kita sedang gelisah? Kalau kita sedang gelisah, Yesus berpesan hari ini, janganlah gelisah hatimu. Tuhan Yesus Kristus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Artinya, Tuhan Yesus Kristus sedang memberi pesan kepada kita yang sedang mengalami hati yang gelisah, yang dilanda oleh rasa gelisah, perasaan hati yang gelisah. Tuhan Yesus sedang mengatakan sama kita, tenteramkan hatimu, tenangkan hatimu, berhenti gelisah, janganlah merasa khawatir. Janganlah merasa tidak tenang lagi. Bersabarlah karena Yesus menyertai kita. Karena Dia bersama kita. Dia tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani, dan yang sedang membuat hati kita menjadi gelisah, percayakanlah apa yang membuat kita menjadi gelisah kepada Tuhan Yesus. Serahkan sepenuhnya, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena bukankah Tuhan Yesus berkata tadi, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Jadi mari kita belajar ketika hati kita gelisah, mari kita belajar untuk mempercayakannya kepada Allah. Serahkan kepada Allah, serahkan kepada Yesus. Percaya berarti mengakui, meyakini atau menganggap sesuatu benar-benar ada, benar-benar nyata. Percayalah kepada Allah atau percayalah kepadaku, kata Yesus, itu berarti kita harus meyakini apa yang dinyatakan, dikatakan oleh Allah. Kita harus mengimaninya bahwa Dia nyata, Dia benar dalam kehidupan kita. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus, itu berarti kita mengakui dan meyakini dan mengimani apa yang dikatakan Yesus untuk kita lakukan. Janganlah gelisah hatimu. Berarti kita harus membuang kegelisahan itu, menyerahkannya, mempercayakannya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menyadari bahwa siapapun kita manusia, kita tidak akan luput dari perasaan hati yang gelisah. Kita tidak akan luput dari ujian iman kita. Kalau kita katakan, saya percaya Yesus, saya mengikut Yesus, sekalipun kita berkata begitu, bukan berarti hidup kita
sudah bebas dari perasaan gelisah, sudah bebas dari perasaan tidak tentram, tidak tenang, perasaan kekhawatiran atau ketakutan. Itu masih berpotensi untuk kita hadapi karena kita sedang bergumul dalam kehidupan kita ini, baik itu dalam rumah tangga kita, baik itu dalam usaha maupun pekerjaan kita, baik itu dalam sekolah atau perkuliahan kita. Masing-masing orang punya pergumulannya, punya persoalannya, punya kesulitannya, punya tekanan dalam hidupnya masing-masing, dan itu bisa berpotensi membuat kita menjadi gelisah. Tetapi apapun itu, saat ini mari kita belajar untuk mempercayakan dan menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap orang bisa saja menjadi gelisah karena memikirkan masa depannya. Setiap orang bisa saja menjadi gelisah karena memikirkan apa yang akan dimakan hari esok. Bisa saja seseorang menjadi gelisah karena melihat keadaan bumi yang semakin rusak dan kacau ini. Dan kita juga semua tidak akan luput. Intinya kita tidak akan luput dari perasaan hati yang gelisah. Karena itu mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita yang sedang gelisah, kita yang sedang dilanda kekhawatiran dan ketakutan, kita belajar untuk menyerahkan dan mempercayakannya kepada Tuhan Yesus, karena Dia tidak akan membiarkan kita untuk menjalani kehidupan kita yang sedang gelisah ini, menjalaninya dengan sendiri. Dia berkata bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Oleh karena itu, apapun yang sedang membuat kita gelisah, serahkan, sekali lagi serahkan dan percayakan semua beban yang menyebabkan kehidupan kita dikungkung atau dirantai atau diikat oleh perasaan hati yang gelisah. Serahkan, percayakan semuanya itu kembali kepada Tuhan Yesus. Karena suasana hati yang gelisah, jika tidak diserahkan atau dipercayakan kepada Tuhan, maka itu akan mencuri damai sejahtera kita. Tuhan Yesus katakan kalau kita percaya kepada Dia, maka Dia akan memberikan kita damai sejahtera, dan damai sejahtera yang Dia berikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Karena damai sejahtera itu kekal, tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak ada. Dan dikatakan di sini, kalau kegelisahan tidak diatasi terus berlanjut, itu akan menyebabkan damai sejahtera kita tercuri. Damai sejahtera yang tercuri akan membuat kehidupan kita yang kita jalani menjadi cemas. Perasaan cemas dalam hati akan menyebabkan suasana hati menjadi tidak tenang dan tidak tentram. Hati yang tidak tentram dan tidak tenang akan mendatangkan berbagai kekhawatiran dan ketakutan. Dan berbagai kekhawatiran dan ketakutan itu kalau tidak segera diatasi, tidak segera dilepaskan, tidak dikelola dengan baik, perasaan itu akan membuat kita jadi tidak bisa tidur, bahkan makan pun tidak enak. Dan kalau kita istirahatnya, tidurnya sudah terganggu, nafsu makannya berkurang, maka itu bisa melemahkan kekuatan tubuh kita, imun tubuh kita, daya tahan tubuh kita, kekebalan tubuh kita, dan itu akan membuat kita mudah diserang oleh berbagai sakit penyakit. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengarkan pesan Tuhan Yesus hari ini kepada kita. Janganlah gelisah hatimu. Dengan kata lain, serahkan dan percayakan apa yang membuat hati kita, hidup kita gelisah. Percayakan kepada Allah. Tetaplah percaya kepada Allah. Setia percaya kepada Allah. Percayalah akan firman-Nya bahwa setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan disertai, tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan sendiri, dan akhirnya Tuhan akan menyelamatkan kita. Yesus akan menyelamatkan kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, yang memberikan pesan kepada kami supaya kami jangan gelisah dalam hati kami. Itu berarti kami harus menyerahkan dan mempercayakan apa yang membuat kehidupan kami menjadi gelisah kepada Tuhan, supaya jangan sampai kegelisahan itu merusak kehidupan kami, tetapi justru kegelisahan itu biarlah kami pakai juga untuk menjadi sarana untuk kami datang kepada Tuhan, berserah dan percaya di dalam Tuhan. Kami percaya jika kami melakukannya, apa yang Tuhan janjikan akan kami alami dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami mau menjalaninya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.